Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang video ini akan bahas tentang TOEFL reading skill ketiga, yaitu main idea question. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang reading skill yang merupakan cara-cara membaca, gitu ya, yang bisa digunakan untuk hal-hal di luar TOEFL. Sedangkan sekarang kita coba fokus ke skill-skill yang benar-benar digunakan untuk secara spesifik untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Meskipun tentu saja skill ini tetap akan berguna untuk kemampuan bahasa Inggris teman-teman secara umum. Ya, karena memang tujuan dari TOEFL itu adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Jadi skill ini meskipun tidak ada niat untuk mengerjakan TOEFL, tolong diperhatikan supaya berguna untuk peningkatan kualitas bahasa Inggris kawan-kawan semua. Nah, sebenarnya ini skill yang mudah ya, main idea question. Jadi menentukan main idea dari sebuah paragraf atau sebuah passage, sebuah bacaan. Nah, kalau di buku ini, di buku-buku persiapan TOEFL, biasanya Longman menggunakan ilustrasi ini ya untuk memudahkan memahami apa yang disebut sebagai main idea question ya. Tujuan dari main idea question ini ya teman-teman semua adalah ini ya, how to identify the question. Pertama, bagaimana kita bisa tahu bahwa pertanyaan itu adalah sebuah main idea question ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pertanyaan itu meminta kita mencari main idea atau ide utama dari sebuah passage. Ya, kan nanti sia-sia skillnya kalau nggak tahu juga kapan digunakannya. Nah, kapan digunakannya adalah ketika pertanyaan-pertanyaan itu bunyinya seperti ini. Ya, what is the topic of the passage? Ya, what is the subject of the passage? Ya, subjek itu maksudnya apa yang dibahas ya. Terus what is the main idea? Ini kan sudah cukup jelas saya kira. Terus what is the author's main point? Nah, ini poin utama yang ingin disampaikan oleh si penulis. Itu juga sedang menanyakan tentang main idea. Terus with what is the author primarily concerned? With what? Apakah? Ya, dengan apakah? The author, penulis tulisan itu primarily concerned, menaruh perhatiannya. Ya, maksudnya apa yang paling diperhatikan oleh si author di dalam tulisannya itu. Ya, apa gitu ya. Berarti kan ide utamanya tuh yang ditanyakan. Terus which of the following would be the best title? Nah, best title itu judulnya yang pas apa gitu. Nah, sama juga ya. Karena judul dari sebuah passage tentu saja adalah main idea daripada passage itu sendiri ya, kecuali judul baik. Nah, jadi kalau tulisan akademik mesti judulnya sudah menggambarkan main idenya. Nah, seperti itu. Maka kalau ada pertanyaan what is the best title for the passage atau which of the following itu maksudnya kalimat-kalimat berikut ya, would be the best title, maka yang ditanyakan adalah main idea. Ya, kira-kira kalau semacam ini pertanyaannya, maka yang ditanyakan adalah main idea. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini, di mana kita harus menemukan jawabannya, where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Ya, jadi kalimat pertama, ya, TOEFL itu kan kita dealing dengan academic passage. Ya, jadi tulisan-tulisan yang sifatnya akademik ataupun kalau enggak akademik adalah publikasi-publikasi yang rapi kayak koran dan majalah. Sehingga pasti ditulisnya itu tertib. Nah, setiap kalimat yang tertib, termasuk bahasa Indonesia juga sebenarnya,
maka kita bisa menemukan main idenya di awal, the first sentence, kalimat pertama of each paragraph, dari setiap paragraf. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 2 paragraf, nanti ditanya mana main idea paragraf 1, mana main idea paragraf 2, maka carilah di di setiap paragrafnya itu. Nah, kalau misalnya satu paragraf panjang ya di awalnya. Nah, itu jadi cari di kalimat pertama. Itulah juga sebabnya biasanya pertanyaan-pertanyaan main idea question ini munculnya di soal nomor 1 atau 2. Nggak mungkin ada di soal-soal yang terlalu jauh. Kenapa? Karena soal TOEFL itu memang soal awal akan ditemukan jawabannya di awal bacaannya juga. Sehingga main idea question yang jawabannya ada di awal bacaan, first sentence ini ya, maka otomatis akan mudah ditemukan jawabannya atau akan biasanya muncul soalnya di soal-soal nomor pertama. Nah, kemudian how to answer the question. Ya, bagaimana cara jawabnya? Ya, dijawab. Pertama, read the first line of each paragraph. Ya, jadi baca baris pertama dari paragraf itu. Yang pertamanya ya. Look for a common theme or idea in the first lines. Nah, ini kalau misalnya passage-nya itu berparagraf-paragraf. Ya, tadi kan kalau misalnya cuma satu paragraf yang ditanya main idenya gampang kan? Berarti pasti main idenya ada di first sentence of the paragraph. Tapi kalau bagaimana kalau satu artikel 3 paragraf misalnya ditanya main idenya? Ya, kita lihat the first line of each paragraph, setiap baris pertama dari setiap paragraf itu. Lalu kalau sudah dibaca sepintas gitu. Nah, di sinilah bergunanya skimming ya. Kemarin sudah saya bahas kalau tidak salah skimming ya. Look for a common theme or idea in the first lines. Coba lihat common theme ya. Common theme. Jadi tema yang sering dibahas tema yang dibahas secara bersama-sama oleh kalimat-kalimat pertama itu. Misalnya kalimat pertama paragraf itu membahas tentang A, misalnya kalimat kedua juga masih tentang A, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, maka pasti itu main idenya adalah A. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentences. Kayak gini ya. Emang umumnya topic sentence itu ada di awal. Topic sentence itu adalah sebuah sentence, kalimat yang mengandung topik atau main idenya. Biasanya emang di awal ya. Tapi kadang-kadang juga tidak di awal banget. Nah, makanya pas baca kalimat pertama, coba lewatkan sedikit ya, pass your eye quickly, baca cepat-cepat gitu ya. Makanya ini kan namanya skimming ya. Over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence, untuk memastikan bahwa yang kamu temukan itu benar-benar topic sentence. Misalnya kan ada kalimat kalimat pertamanya itu cuma keterangan. Misalnya apa ya? Misalnya pada hari Rabu kemarin di Yogyakarta terjadi sebuah peristiwa menggemparkan. Nah, itu kan cuma kayak keterangan ya. Baru setelah itu dia kan titik itu. Baru setelah itu mungkin masuk kalimat topiknya. Ternyata obat coronavirus berhasil ditemukan tidak jauh dari tempat dia hilang. Nah, di situ berarti di situ ininya kalimat itu mungkin itulah ide utamanya. Kenapa? Karena kalimat keterangan biasa itu mustahil lah jadi ide utama gitu ya. Keterangan tempat saja, keterangan waktu saja itu atau sebuah kalimat yang tidak definitif maksudnya apa? Misalnya terjadi sebuah peristiwa penting, apa peristiwa penting itu kan nggak jelas. Maka nggak mungkin dia menjadi main idea. Nah, makanya pass your eyes. Coba baca lebih, kalau kau rasa ini kayaknya bukan main idea ya, coba cuma keterangan-keterangan. Coba lihat, baru ternyata kalimat setelahnya. Eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Ya. Jadi ini maksudnya baca pilihan
baca pilihan gandanya ya. Eliminate any definitely wrong answer. Kalau ada yang definitely wrong answers, jadi pertama-tama buang yang pasti salah. Mesti ada tuh pilihan-pilihan jawaban yang terlalu ngawur ya. Maka langsung eliminate, buang. Lalu choose the best answer from the remaining choices. Jadi nanti tinggal pilihan-pilihan yang kemungkinan benar. Nah, maka dari pilihan-pilihan yang kemungkinan benar itu carilah the best answer, cari pilihan yang paling benar. Terus, nah kita langsung exercise biar mantap. Kalau exercise pasti harus. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau saya, ini pilihan saya, ini pengalaman pribadi saya ketika mengerjakan TOEFL, meskipun ada passage-nya, yang pertama kali saya lihat bukan passage-nya ini, tapi saya langsung cek pertanyaannya apaan. Gitu. Oh, ternyata pertanyaannya adalah the main idea of the passage is, nah berarti ya udah cari main idenya. Barulah langsung cek. Tadi kan sudah disebutkan ya, main idea itu biasanya ada di kalimat pertama. Kita lihat kalimat pertamanya. Most of the ice on Earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Coba langsung, langsung lihat pilihan-pilihannya. The Earth is a cold planet. Ini yang bicarakan apa ya? Bicarakan es. Ya mungkin bukan yang paling ngawur. It snows more in Antarctica than any other place on Earth. Nggak ada gitu, nggak ngomong gitu. Antarctica is only 2 miles wide but is 90% ice. Nah ini yang paling ngawur. Tadi kan dikatakan ya, yang mana yang paling ngawur ya, inilah yang paling ngawur mungkin ya. Antartika 90% es, mana mungkin 90%, Antartika itu 100% es gitu. Nah maka itu yang paling ngawur. Nah tapi pilihan yang paling benar adalah B. Kenapa B? Kenapa B? Kenapa B ya? Kenapa B? Karena ya dia paling sesuai isinya dengan pertama, most of the ice on Earth, kebanyakan es di muka bumi ini, close to 90% of it, 90% diantaranya. Nah, jadi 90% es itu ada di Antartika. Sisanya di mana-mana, di kulkas kita masing-masing. Is covering the surface of the continent Antartika. Jadi Antartika. Mana yang paling merefleksikan kalimat pertama ini? Jadi memang tidak akan mungkin pilihan ganda itu mengulang kalimat pertama ya kawan-kawan. Ini kan main idea ya, bukan topik sentence. Sentence itu adalah kalimatnya. Idea itu adalah ide yang tertuang di dalam kalimat tersebut. Nah, makanya carilah pilihan yang merefleksikan atau mengandung ide yang sama. Biasanya mengandung ide yang sama itu ya kurang lebih juga mengandung kata-kata yang sama lah ya. Most of the Earth's ice. Nah, most of the ice on Earth. Nah, sama tuh. Cuma diputar ya. Tadi ice on Earth menjadi Earth's ice. Kemudian is found in Antarctica. Is covering the surface of the Antarctica continent. Nah, berarti inilah covering the surface of Antarctica continent itu sama dengan found in Antarctica. Adanya di Antartika. Itu ya. Nah, ini satu. Jadi kurang lebih seperti itulah proses menjawabnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dengan passage yang sama. The best title for a passage is, nah tadi kan sama ya. Jadi kalau ditanya the best title, maka tentu carilah judul yang paling merefleksikan main idenya. Nah, tadi kan kita sudah baca ya. Nah, main idenya pertama kebanyakan es ada di Antartika. Terus snowfall in Antarctica, nggak ada hubungannya. The icy earth, the cold snow, tidak ya. Nah kita lihat, baca lagi lebih jauh. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. Jadi hanya membaca ini kita sudah bisa menjawab ya. Kita tadi sudah baca main idenya ada di paragraf 1 bahwa
passage ini, tulisan ini sedang berbicara tentang kebanyakan es ada di Antartika. Lalu apa judulnya yang paling pas? Seandainya ada di sini pilihan apa namanya? Seandainya di antara pilihan ada yang menggambarkan kebanyakan es ada di Antartika, misalnya the place of the Earth's ice gitu ya, tempatnya esnya bumi di mana, atau the place that contain Earth ice, the most Earth ice, biasanya di situ bisa kita pilih. Tapi karena tidak ada yang langsung sama dengan pilihan apa namanya main idea, maka kita cari di kalimat berikutnya. Ternyata ini the cause of Antarctica's ice pack ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya sebab adanya banyak es di Antartika. Nah, ternyata pas nih karena kalimat ini memang berbicara tentang banyaknya es es yang ada di muka bumi itu kebanyakan di Antartika, dan sebabnya adalah, kenapa sebabnya? It does not snow very much in Antarctica. Sebenarnya nggak sering turun salju di Antartika itu, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. Tapi salju yang turun di Antartika itu nggak pernah hilang karena dingin banget. Ya, kalau yang turun di tempat lain kan setiap masuk musim selain musim es kan dia mencair. Nah kalau di Antartika itu ya sudah, kalau turun salju di situ ketimpul maksudnya kumpul akhirnya muncul ice pack. Nah itulah, nggak usah dibaca nih karena pasti ini lebih adalah penjelasan dari sini. Jadi kayak begini ya, kalimat dalam bahasa Inggris yang benar itu pasti ketika dia ditulis oleh orang yang serius, maka pasti ini adalah kalimat utamanya. Kalimat pertama itu kalimat utama, terus kalimat kedua itu menjelaskan kalimat utama, menjelaskan itu bisa menjustifikasi ya. Misalnya kalimat pertama, misalnya kita mengatakan Imam Bukhari memegang otoritas yang tinggi di kalangan umat Islam. Nah, itu kan kalimat utamanya. Berarti main ide paragraf itu adalah tentang otoritas Imam Bukhari. Kalimat berikutnya jangan langsung apa misalnya. Namun demikian ada juga banyak hadis palsu, apaan itu ya. Jadi tidak jelaskan dulu kenapa Imam Bukhari itu memegang otoritas tinggi. Mungkin kalimat berikutnya adalah posisi itu beliau dapatkan sebab beliau mengarang kitab yang dianggap sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, habis setelah itu, baru kalimat berikutnya, kitab Bukhari mengandung beberapa hadis. Jadi runut ya. Nah, kalimat ini juga menjelaskan kalimat ini. Ya. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena dengan memahami runutan logika kalimat bahasa Inggris dan sebenarnya bahasa Indonesia juga yang benar, akan memudahkan kita menjawab soal reading. Nah, contoh yang lain dengan apa itu namanya? Dengan bacaan yang lain. Nah, seperti tadi ya, langsung cek soalnya. Langsung cek soalnya sebelum baca kepanjangan. Siapa tahu bukan main ide yang dijawab, yang ditanya. Ternyata main ide juga. Ya iyalah, ini kan soal main ide ya. Jadi the topic of the passage. Topic of the passage ya berarti main ide yang ditanyakan ya. Ya sudah, seperti dikatakan tadi, carilah dia di kalimat pertama. The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the dogs days of summer. Nah, berarti mana yang paling sesuai itu? How dogs like to play during the summer. Gak ada hubungannya gitu ya. Karena kenapa? Meskipun di sini ini contoh-contoh pengecoh ya, meskipun ini pengecoh yang sangat gampang, tapi banyak juga dalam begini. Dia ngomongin dogs gitu. Nah, orang yang tidak teliti akan mengira, oh itu kan tentang dogs. Di atas juga ada dogs. Ini dong. Padahal enggak ya. Kenapa? Karena ini dikasih tanda kutip nih, dogs days. Jadi bukan anjing beneran nih, anjing majazi ya. Tapi kok ini ngomongin tentang anjing beneran, pasti bukan. The causes of hot and humid weather. Bukan. Karena di sini belum disebutkan cause-nya sama sekali. Nggak disebutkan alasannya. Ya, the extremely hot and humid weather. Cuaca yang sangat panas dan lembab
that occurs in the United States, yang muncul di Amerika itu in July and August. Setiap Juli dan Agustus itu is commonly called the dog days. Biasanya disebut sebagai the dog days of summer, dari summer. Kemudian the cause of hot and humid weather berarti bukan. Why the hot summer days are known as the dog days. Nah, terus D ini termasuk jawaban yang harus kita buang karena terlalu ngawur ya. Apaan ini? The days the dog prefer. Ya, ini juga sama kesalahan dia. Dia berbicara tentang anjing beneran. Padahal itu hanya julukan bagi sebuah atau beberapa waktu di mana di beberapa waktu di antara bulan Juli dan Agustus di mana cuaca di Inggris di Amerika itu sangat panas dan lembab, hot and humid. Nah, why the hot summer days are known as dog days. Nah, jadi jawabannya ini. Ya, kenapa ada why? Itu kita mengasumsikan bahwa kalimat ini nanti akan berbicara tentang kenapa kok disebut dog days. Yang penting kalau kita lihat, ini kan is kenapa kita lihat kesejajaran antara pilihan C dengan kalimat pertama, bisa kita lihat misalnya dari kata-kata yang dirubah tapi maknanya sama gitu ya. Pertama dia sama-sama berbicara tentang dog days ya, sama-sama berbicara tentang dog days nih, dog days. Kemudian ada di sini hot and humid weather, the hot summer days. Terus commonly called, itu adalah kata lain dari noun as ya. Biasanya disebut, nah itu ya kayak gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah C. Latihan yang lain masih pakai yang tadi. The main idea of the passage is that, ya ide utamanya adalah, nah kita masih menggunakan kalimat pertama karena menggunakan main idea. Maka kita lihat pilihannya. The name for the summer days came from Sirius the dog star. Nah ini nanti yang seperti saya katakan, kalau kalimat pertama ini ternyata sudah kepakai untuk menjawab soal yang paling awal, sehingga dia sudah membahas tentang main idea, ya. Maka kita cek berikutnya, pass your eyes tadi istilahnya itu ya. The name comes from the star Sirius, which is known as the dog star. Jadi ternyata nama dog days itu diambil dari bintang Sirius. Kenapa? Karena bintang Sirius itu sering muncul di masa-masa itu. Bintang Sirius itu terkenal sebagai dog star. Ya. Berarti jawabannya ya ini. The name for the summer days, nama untuk hari-hari musim panas yang sangat panas dan lembab itu diambil dari Sirius the dog star, ya bintang Sirius. Nah ini dogs generally prefer hot summer days, ini salah karena dia bicara tentang dog beneran. The hottest days occur in the summer because of the movement of the sun and stars. Gak ada bicara tentang itu. Sirius rises at almost the same time as the sun during the summer month. Nah ini bukan main idenya. Mungkin ini adalah kalimat keterangan gitu ya, yang menjelaskan tentang Sirius. Kapan Sirius itu muncul? Sirius itu muncul hampir bersama dengan matahari. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Dog's Days itu diambil dari nama bintang Sirius. Ya, demikian. Demikian untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan berguna. Jadi ini fungsinya seenggaknya teman-teman kalau paham banget ini bisa menjawab seenggaknya 2 soal lah dengan baik dan benar. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.